semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, kita baca kartu lagi. Seperti biasa saya bacakan di dalam love reading. Teman-temanku, apa kabar? Selamat datang kembali di channelku. Ayo kita coba lihat. Ayo kita fokus teman-teman. Teman-teman, kita mau lihat apa hari ini? Saya ingin melihat keinginannya untuk kepada kamu itu apa? Keinginan terdalamnya untuk kamu, ya. Tentunya kita harus melihat ini kondisi hubungannya seperti apa agar kamu bisa masuk ya ke dalam bacaan yang tepat. Oke. Teman-teman, pastikan kamu berada dalam kasus ini karena saya akan menarik energi koneksi antara kamu dan dia, ya. Ada cerita seperti apa di sini? 1. Kita lihat, cincin. Ada kartu cincin. Ini jelas-jelas ada ikatan antara kamu dengan seseorang di sini. Cincin bisa berarti ikatan secara legal, yaitu pernikahan, ya, perkawinan, atau ikatan yang di sini mungkin pacaran, ya, atau ikatan batin, teman-teman, ya. Jadi bisa saja ini hubungan yang tidak terucap, artinya mungkin suka diam-diam, artinya mungkin ada yang sudah terpisah saat ini, tapi energi ada cincin di sini, ya. Cincin yang mengartikan di sini kamu dan dia masih terhubung. Cincin itu lingkaran itu nggak tahu di mana putusnya. Oke. Jadi teman-temanku, seseorang yang bisa jadi di sini sudah punya cincin. Nah, kamu berhubungan dengan orang yang sudah menikah atau kamu yang sudah punya cincin di sini. Kita lihat lagi. Ada crossroad. Di sini ada kondisi harus menentukan pilihan. Kondisi hubungan antara kamu dengan seseorang yang mungkin saat ini berada di dalam pikiranmu. Terbang. Pohon, ya, iya. Ikatan masih ya terus mengakar di sini. Jadi perasaan tetap terhubung. Kita ambil lagi kartu tikus. Iya. Feminin atau lady di sini ini bisa jadi ini significator, ya, bisa jadi kamu atau dia, ya. Secara energi ini energi feminin yang menggambarkan keadaan yang sangat emosional. Under the deck ada ular di sini, ya. Teman-temanku, kalau saya buka ini di sini, ini di sini. Feminin, ular, dan maskulin. Baik, kita ambil 6 kartu aja. Wah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini kondisi hubungan antara kamu dan seseorang di sini. Orang yang ada di dalam pikiran kamu. Oke, ayo kita baca. Teman-teman, sebelum saya bacakan zodiaknya dulu, ya. Zodiak yang saya sebutkan bisa terkait dengan orang di sini, kamu atau dia, atau ini hanya energi yang hanya menyampaikan cerita di sini, ya. Oke, ada Libra, ada Capricorn. Ini Libra, banyak energi Libra, ya. Lady Taurus, Cancer. Ini Aries. Ini Capricorn, ya. Ini ada Pisces juga. Teman-temanku, apa sih? Ini orang yang ada di dalam pikiran kamu yang saya lihat
ikatan ya. Jadi ini jenis hubungan kalian, kondisi hubungan. Kamu rasakan apakah kamu berada dalam kondisi yang seperti ini, ya. Ikatan kuat dan dalam kartu pohon di sini antara kamu dan dia. Tetapi juga di sini saya lihat tikus ya. Ikatan ini tadi ya seperti digerogoti. Kamu tahu rasanya, bukan rasanya, kamu tahu sebuah rumah ya kalau digerogoti tikus pelan-pelan itu bisa rubuh. Jadi ikatan ini kuat sekali, ikatan yang dalam, ikatan yang lama untuk beberapa orang, tapi pelan-pelan seperti digerogoti. Oke, teman-temanku, jadi ini energi antara kamu dengan seseorang yang mungkin ada dalam pikiranmu saat ini masih terhubung. Ya, masih terhubung saya bilang. Apakah masih bersama? Apakah ini cerita di dalam rumah tangga karena di sini cincin ya. Dan beberapa di sini saya lihat ini kisah cinta segitiga. Ya, cincin sama ular. Oke, ada ikatan yang masih nyatu, yang masih nyambung karena di sini memang ya ular ini tentang, seperti saya sering bilang, ular tentang kemelekatan kita ya, hasrat kita, gejolak kita masih ada ya. Kalau kita susun tadi tuh feminin, ular dan maskulin masih saling dililit saling ini ya, masih saling menginginkan karena ular juga tentang keinginan. Oke, ini juga artinya pasangan cinta segitiga, walaupun nggak semua ya, walaupun nggak semua. Teman-temanku dihadapkan pada kondisi harus memilih. Jadi ini kondisi yang sangat emosional. Ya. Harus memilih. Apa ini masalahnya sebenarnya? Kalau cinta segitiga ya jelas, ya jelas. Crossroad dan the tree ini juga beberapa karena kerabat keluarga yang mungkin ya membuat kamu harus memilih. Apakah keluarga nggak setuju? Ya tentu saja karena hal-hal yang pasti ada di sini sebabnya kalau keluarga nggak setuju. Mungkin ada perbedaan-perbedaan. Ya. Jadi teman-temanku, pohon dan tikus di sini artinya ini adalah ikatan yang kuat dan dalam, tapi jadinya seperti pelan-pelan digerogoti. Ya jadi kalau seperti saya katakan tadi, mungkin sebuah rumah bisa hancur kalau digerogoti pelan-pelan. Feminin, saya lihat nggak harus feminin. Ini kondisi yang emosional dari salah satu kalian, ya karena ini nggak harus cewek, ya. Ada beberapa maskulin yang membawa energi feminin, maksudnya cowok yang bawa energi feminin, begitu juga sebaliknya. Oke, sangat emosional kondisinya, ya sangat beban pikiran. Oke. Ya, jadi ada beban pikiran yang sebenarnya ya karena masih ada kemelekatan. Beban pikiran karena di sini masih ada hasrat saling menginginkan, ya. Bahkan sering saya bilang saling melekat kalau energinya masih ular. Oke. Sehingga di sini kalau kita lihat ini anchor. Ya, ada satu kondisi yang macet dua-duanya, baik kamu, baik dia yang ada di dalam pikiran kamu. Jadi teman-teman rasakan apakah kamu berada dalam kondisi hubungan yang seperti ini. Ini kalau saya lihat teman-teman ada beberapa ya, nggak semua. Karena kita kan dalam bacaan tunggal, jadi yang nonton numpuk di sini ya, saya uraikan. Beberapa di antara kalian ini sudah sama-sama berkeluarga ini dan menjalin hubungan gimana ya? Sama-sama menjadi orang ketiga, ngerti ya? Nggak harus semua, nggak harus. Oke, jadi kalau di sini sesama lajang, ya ini tentang kemelekatan. Satu kondisi hubungan yang tidak bisa bersama tapi hasratnya masih belum bisa hilang. Masih saling melekat. Ya, saya sudah katakan teman-teman, energi transisi ya, waktunya kita bertransisi. Ya. Kalau rasa-rasanya hubungan yang berat, hubungan yang nggak mungkin, ayo kita lepaskan. Ini macet nih dua-duanya. Macet dua-duanya, ya. Stuck di kamu, ya, kamu stuck di dia, energinya anchor. Oke, feminin dan maskulin hadir di sini. Wow. Jadi teman-teman, saya mau melihat ya siapapun mereka yang ada di dalam pikiran kamu, apakah dia pria, apakah dia wanita, ya.
keinginan terdalam mereka itu apa. Mereka ingin kamu itu apa ya, karena melewati readingan aku ya, bacaan aku, Bambang siapa, ayam siapa di depan tuh. Teman-teman abaikan ya kalau ada bunyi kukuruyuk. Ada satu ekor ayam jantan ya, yang setiap hari dia suka di teras rumahku. Jadi ini udah siang ya, biasanya ayam jantan kukuruyuk pagi. Oke, teman-temanku, dia ingin kamu tahu apa ya, seperti itu bahasanya ya. Yang artinya juga di sini saya melihat keinginan terdalamnya. Oke, mari kita lihat. Kondisi hubungan rasakan masuk dalam cerita ini, dan kamu boleh mengikuti video saya. Oke, tapi saya rasakan ini pasti kena. Kenapa ya? Karena biasanya yang datang itu yang terpanggil atau tertarik energi ya. Oke, kita lihat. Keinginan terdalamnya ya, kepada kamu itu sebenarnya apa? Keinginan terdalamnya kepadamu. Mature man, beberapa berumur 40 tahun plus. Ya. Atau saya akan katakan teman-temanku, beberapa di sini adalah orang-orang yang sebaya dengan kamu atau lebih tua. Ya. Jadi terserah, umurnya nggak harus 40. Oke? Dia sebaya dengan kamu atau lebih tua. Ada energi yang seperti itu. Jadi berapapun umur dia, saya lihat energinya di sini mature man. Ya. Mature ini energinya orang yang sangat berpengalaman, orang yang sangat berilmu, ya. Tuh, ada buku banyak. Orang yang di sini kamu lihat lampu ya. Lihat tip ya. Ini cerita cinta segitiga. Ya, nggak semua. Oke, teman-teman. Jadi orang ini memang seorang pria yang begitu dewasa, penuh kebijaksanaan, penuh pemahaman juga, ya. Kita lihat lagi. Kalau dilihat ada yang masuk sebagai orang ketiga memang. Ya. Masih kartu Sainivator, jadi aduh minumanku. Ya, mature man. Jadi dia tadi ya, kalau ada yang menjalin cinta segitiga, memang kalian di sini ada gambar pacaran atau berkencan. Mature man, dia ingin tahu kamu apa, ya. Di sini tentang keinginan terdalamnya apa, kita lihat aja. Oke. Teman-temanku, ada gambaran di sini, dia memberikan kabar, mengabarkan kepada kamu, ya, tentang saya mengambil keputusan ini, mungkin menjauh dari kamu, mungkin memilih di sini ya, memilihkan crossroad ya, 2, memilih untuk menjauh. Ini sudah saya putuskan dengan penuh kebijaksanaan, penuh kesadaran, yang artinya mungkin inilah jalan yang terbaik saat ini. Oke, mungkin juga karena di atasnya cincin, ya mungkin karena pernikahan, ya. Jadi di sini dia ingin kamu tahu bahwa apa yang dia lakukan. Di sini energi sepertinya maskulin menjauh, ya, si cowok, si pria yang menjauh. Tapi bisa jadi wanita, ya. Tapi wanita yang di sini stres, sepertinya perasaan kehilangan, ya. Dan di sini maskulin berkata saya harus memilih, saya harus menjauh, ya. Ini penuh pertimbangan saya ambil, penuh penuh kesadaran, bukan sebuah keputusan yang dilakukan karena mungkin dia ketemu orang lain, orang ketiga atau seperti apa, atau dia membohongi kamu, enggak, ya. Ada banyak hal yang saya pertimbangkan di sini sehingga saya membuat pilihan. Mungkin
menjauh dulu dari kamu, ya. Dia ingin kamu tahu itu. Oh, oh, kartu pohon kita buka. Kamu lihat teman-teman ya. Tahukah kamu? Jadi kalau dia bilang ya, tahukah kamu jauh dari kamu itu ya adalah keadaan yang sangat poverty, kemiskinan, teman-teman. Kamu lihat gambarnya, ini menceritakan tentang bocah gelandangan yang hidupnya tentu saja lihat ya, bajunya aja seadanya ya. Hidupnya itu ketemu sehari ya untuk sehari gitu. Hari ini ketemu makan, besok belum tahu seperti apa. Jadi dia ini bertahan bertahan dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak aman. Ada rasa-rasa yang kalau bisa orang nggak mau nerimanya, ya, poverty. Kenapa ada keadaan yang terpuruk seperti ini di dia? Dia ingin tahu ini ya. Dia ingin kamu tahu bahwa dia terpuruk saat ini. Karena ikatan rasa yang kuat dan dalam membuat orang jadi seperti ini. Ya. Poverty. Kita buka kartu emas. Jadi jauh, pathway dengan poverty ya, ini kan kondisi yang jauh dari kamu ya. Karena pilihan saya menjauh dari kamu. Saya juga terpuruk di sini. Ya. Ada kondisi yang saya merasa tidak aman, tidak nyaman, ada rasa ketakutan. Rasanya ya kalau kita gambarkan perasaan dari seorang bocah yang di sini kita gambarkan seperti gelandangan gitu ya, nggak punya rumah. Kita buka kartu mais. Mais ya, perasaan yang tadi menggerogoti. Ada dua jatuhnya teman-teman ya. Expectation, ini semua di luar ekspektasi saya. Ini semua di luar keinginan saya. Seorang wanita menatap hampa keluar jendela. Kenapa digambarkan wanita? Karena di sini kondisi yang emosional. Ya. Banyak hal yang tak sesuai rencana, banyak hal yang tak terbayangkan olehku, ternyata ini jadinya. Gitu ya, expectation. Ya. Beban pikiran itu yang terjadi. Kamu lihat wanita ini menatap apa? Community, ya. Komunitas. Di sini ada keluarga, di sini ada orang banyak, di sini ada anak. Jadi kalau dia harus membuat jarak, harus membuat pilihan, ada terkait juga dengan ya mungkin mereka telah berkeluarga, mungkin mereka telah punya anak, mungkin karena orang tua di sini, ya, karena di sini crossroad sama pohon berarti harus memilih karena kerabat keluarga. Jadi kalau ini gak harus cinta segitiga ya, ada di sini gambaran mungkin ada kerabat keluarga, orang tua dari lingkungan kita yang menghalangi atau tidak setuju. Jadi ini semua di luar ekspektasi saya, ya. Ini bukan yang dia inginkan, tapi ini harus terjadi. Itu dia. Kita ambil lagi di kartu Lady. Ada yang terbuka. Kita buka lagi kartu Lady atau kartu feminin. Di situ satu kondisi yang emosional, ya. Keadaan yang sangat emosional, beban pikiran, ya, perasaan yang tertekan di sini. Kamu lihat concern, menutup mata, ya. Jadi kalau kamu lihat dia secara dari luar, kamu akan melihat dia cuek. Ya, sebenarnya dia seperti menutup mata, seperti capek, seperti nggak tahu menghadapi atau menyelesaikan cerita ini bagaimana. Ya, jadi orang kalau udah klimaks, dipenuhi beban masalah, ada masa-masanya seperti ingin lari dari masalah itu, ingin keluar, ingin melarikan diri dari masalah itu. Ya, concern. Jadi dia seperti menutup mata. Ceritanya ingin melarikan diri dari masalah ini. Ini kalau secara aksi kamu akan lihat dia mungkin cuek, dia mungkin seperti mengabaikan kamu, ya. Dia mungkin seperti di sini banyak hal lah ya yang kalau saya bilang
Ah, ini juga ya gambaran seorang pria duduk di satu ruangan yang hangat sebenarnya. Ada cahaya yang masuk menerangi dia, ya. Em, Artinya di sini dia juga punya lingkungan yang sebenarnya menerima dia. Mungkin keluarga, ya. Kalau udah berumah tangga, ada keluarga sebenarnya yang menerima dia. Kalau lajang, ada orang tua, ya, ada saudara-saudara yang menerima dia, tapi energinya juga dia seperti tidak merasakan. Dia seperti tidak melihat sinar-sinar yang menghangatkan dia di sini. Dia menutup mata. Ya. Jadi ini kondisi yang emosional. Oke. Mungkin beberapa mereka juga melakukan meditasi atau perenungan karena ini energi feminin. Feminin itu energinya dekat ke batin. Kita buka lagi. Jadi dia ingin tahu, dia ingin kamu tahu, ya teman-teman, dia ingin kamu tahu, aku juga terpuruk, aku juga sakit, aku juga bingung, ya. Apa yang harus kulakukan di sini aku juga nggak tahu. Makanya energinya seperti menutup mata. Kartu ular. Oh, oke. Ya. Jadi kartu ular tadi ya. Mungkin ada yang masuk sebagai orang ketiga kalau kita gandeng kartunya, feminin, ular dan maskulin. Saling melekat, apapun lah jenis hubungannya. Ya. Mungkin cinta segitiga, iya, dia merasa seperti satu keberuntungan yang luar biasa, great fortune. Ini juga bercerita takdir, ya, dia merasa takdir baik bertemu dengan kamu, tapi juga membawa depresi, despair, ya. Mau tidak mau ya ular racun ya teman-teman, toksik. Jadi perasaannya merasa indah, merasa happy, bahagia, tapi di sisi lain juga ada despair. Kamu lihat ular ya, ular itu sering kita gambarkan hubungan toksik ya, ada gelora, ada gairah, ada hasrat, semangat, ada suatu hal yang menyenangkan, tapi buntut-buntutnya nanti kita stres. Karena apa? Hal-hal yang membuat kita jatuh dalam depresi di dalam dunia ini adalah keinginan-keinginan kita sendiri ya. Makanya dianjurkan kita tidak boleh melekat pada satu hal. Jadi kalau punya keinginan, ya semua manusia punya keinginan, tapi jangan menjadi obsesi. Ya, makanya saya bilang teman-teman, ayo kita melepaskan. Jadi apapun ya di sini jenis hubungan, mungkin cinta segitiga, mungkin kalian cerita di dalam rumah tangga, atau di sini mungkin sesama lajang, ya. Tapi ini cerita masuk sekali ya, kuat sekali untuk bercerita tentang cinta segitiga. Bertemu denganmu adalah keberuntungan, adalah takdir baik, tapi juga di sisi lain ada despair, mendatangkan depresi untuk dia. Aku juga depresi loh, seandainya dia bisa bilang seperti itu, ya. Tapi kamu tetap adalah hal baik untuk saya, itu yang dia ingin kamu tahu. Kamu udah tahu sekarang. Kamu udah tahu, teman-teman. Kembali under the deck di sini false person. Masuk sebagai orang yang salah. Jadi kalau kita adalah orang ketiga atau dia adalah orang ketiga, ya kita masuk sebagai orang yang salah. Harus pakai topeng. Ya. Lihat, yang wanita pakai menutupi wajahnya, yang cowok dia pakai topeng. Oke. Jadi teman-teman, iya, family room, udah punya keluarga ya. Tuh, teman-temanku, ayo kita lihat lagi keinginannya apa. Coba kita lihat keinginan terdalamnya untuk kamu itu apa sih sebenarnya. Keinginan terdalamnya untuk kamu. Tumpuk aja. Jadi dia tuh ingin kamu tahu, saya juga loh, saya juga sakit ya. Saya bukan mengabaikan kamu di sini. Saya membuat keputusan pilihan dengan sangat energi dari mature man ini bijaksana ya.
banyak hal yang dipertimbangkan untuk hal-hal yang di sini hal yang baik lah ya, yang harus dia lakukan. Keinginan terdalamnya untuk kamu, kepadamu. Queen of Swords. Dia ingin sebuah kejelasan, ya. Dia ingin juga teman-temanku, dia tahu nih, ya dia tahu kamu juga menderita sama seperti dia, karena energi feminin, ular dan maskulin, energinya gandeng, ya. Dia ingin kamu juga tegar menghadapi ini, ya, tegar, kuat, tegas, karena Queen of Swords adalah seorang wanita yang di sini menjadi sangat bijaksana, tertempa oleh rasa sakit, ya. Jadi dia ingin kamu kuat menghadapi ini. Memang sih kalau dalam pernikahan saya lihat ada energi istri yang mungkin mulai memberikan ultimatum kepada dia. Ya. Keinginan terdalamnya adalah juga di sini masih ingin ada interaksi dengan kamu, dia masih inginkan hubungannya dengan kamu, ya, masih. Tetapi kondisinya di sini dia bilang dia harus memilih menjauh, ya, crossroad dan pathway, memilih untuk menjauh, walaupun itu membuat dia terpuruk karena rasa yang masih dalam di sini. I'm so sorry. Jadi dia juga di sini masih ingin, ya, dia ingin kamu kuat menghadapi ini. Oke. Di sini dia masih ingin ada interaksi antara dia dan kamu. Ya. Ada kata-kata di sini mungkin dia akan bilang maafkan saya untuk semua yang terjadi di sini. Oke. Di sini juga saya lihat dia mempelajari, ya. Apakah masih ada cara saya untuk mendekati kamu, kembali kepada kamu? Karena di sini saya masih menginginkan kamu. Ya, karena di sini kamu adalah punya saya. Masih seperti itu, teman-teman. Energinya api di sini, ya. Page, ada double page. Teman-temanku, beberapa kalian memang soulmate, soul connection. Apakah ada twin flame juga di sini, ya? Mungkin saat ini no komunikasi dengan dia, atau jika ada pembicaraan mungkin tidak intens. Oke, teman-teman, di sini juga saya lihat dia mulai memikirkan, mulai mempelajari bagaimana caranya bisa terhubung kembali dengan kamu, ya, karena hasrat yang masih ada. Energi dari King of Wands, saya lihat juga itu kartu snake, ular, ya. Tulura, hasrat. Berharap, ya. Setelah semua kejadian ini dia berharap ada satu peluang baru dengan kamu. Ya, ada gambaran seperti ini, teman-teman. Sabar ya. Sabar ya, nanti ketika semuanya di sini telah beres, masalah yang mungkin tadi di sini ada masalah dengan keluarga, ya. Kalau semuanya reda, nanti aku akan datang kepadamu. Ya, bersabarlah menunggu. Ada gambaran seperti itu, teman-teman. Ya, saya percaya pada akhirnya semua akan di sini masa yang paling sulit, masa yang paling gelap di antara kita akan lewat. Tuh ya. Lihatlah. Ya. Teman-temanku, tetap ya dalam lukanya dia, dalam keadaan yang terpuruk, dia masih berharap untuk bisa datang kepada kamu. Ya, masih menginginkan kamu, masih sulit sekali dia melepaskan rasa ini karena energi yang di situ ular. Oke. Energinya snake, ya, gelora, ditambah pohon. Jadi teman-teman, memang kalau dalam hubungan ini saya lihat ini adalah mungkin ada karma yang harus kamu selesaikan. Jadi menyerahlah, ya, ikuti energi yang ada.
Jika ini saatnya kalian memang harus diguncang dulu, ya menyerahlah, ya menyerah. Saya lihat dia seperti punya masalah. Kalau di sini punya istri, ya istri atau pasangan lah, ya seperti menggoyang hubungan kamu dan dia. Energinya kalau kamu lihat dia secara aksi, secara fisik, orang ini akan cuek kepada kamu. Karena ada kartu concern, menutup mata. Ya, menutup mata itu begini, teman-teman ya. Sering nih ya, sering. Saya harus reading orang. Oke? Tapi koneksinya belum ada maunya. Jadi harus ada maunya, ada koneksi dulu, ya. Readingnya harus dilakukan. Ini 2 jam lagi janji dikirim misalnya, tapi badan masih nggak mau. Itu kerjaan saya apa? Saya belok kemana-mana, main game, nanti malah ke YouTube, malah lihat TikTok, ya. Jadi saya seperti menepis itu, mengabaikan, seperti menutup mata dengan yang tadi. Sejenak saya harus lengahkan diri saya. Ya, gambarannya seperti ini. Dia begitu panik, begitu terpuruk, begitu depresi, tadi ya despair. Dan ada energi dia menutup mata, ya. Makanya saya bilang mungkin beberapa mereka melakukan meditasi. Sebenarnya ini setiap orang punya cara yang beda-beda lah, ya, punya cara yang beda-beda. Mungkin kalau orang-orang yang alirannya udah bagus, mereka akan meditasi, akan zikir untuk menenangkan diri, untuk mengembalikan fokus, kekuatan. Ada yang kayak saya malah ke main game atau seperti tadi yang saya bilang, ya. Nah, nanti setelah kita lengah sekejap, ya itu ada energi kita relax. Kadang aku kusmul ya teman-teman, aku nyanyi dulu, ya. Relax baru bisa memulai apa yang harus diselesaikan. Ya. Jadi, teman-temanku, dia ingin kamu kuat. Dia ingin kamu tegar. Dia ingin kamu juga masih mau dengan dia. Ya. Dia ingin kamu juga masih mau seandainya dia datang kembali, masih ada interaksi di sini antara kamu dan dia. Artinya masih mau menerima dia. Karena energinya dia ingin sekali datang kepada kamu. Ya. Oke, baik teman-teman. Haruskah aku mengambil kartu pesan sebelum kita menutup bacaan? Jadi keinginan terdalam dia, ya dia ingin kamu kuat, dia ingin kamu masih bisa menerima dia karena dia masih inginkan kamu. Dia juga mau di sini kuat. Di sini kuat apa ya? Kuat menghadapi guncangan ini. Ya. Dia mau kamu bersabar di sini menunggu. Silakan menunggu. Sering saya bilang ya, silakan menunggu, tapi jangan sampai merusak kamu, ya. Jangan sampai bikin hidup kita macet, kita galau, gelisah. No, itu namanya kemelekatan. Oh my God, sulit untukku untuk memilih kalian berdua. Jadi ada yang telah berumah tangga, ada cinta segitiga, ya. Kalau lajang ya tentu kalian berdua, ya mungkin ada di sini ibu yang nggak setuju, mungkin di sini ada ops, ya ampun Leon, sorry teman-teman, meongku. Mungkin di sini tentang orang tua yang nggak setuju, ya sulit. Ada pilihan di sini, makanya ada crossroad, ya. Kata tak cukup menggambarkan betapa aku mencintaimu karena ikatan perasaan kuat dan dalam. Oke? Jadi dia ingin kamu tahu ini. Ya. Dia ingin kamu tahu bahwa dia juga dalam kondisi yang sulit. Aku takut menjauh dari pasanganku saat ini. Jadi memang ada, tadi saya bilang ya, dari energi Queen of Swords ini, ya jika ini adalah garisnya di sini ya, cincin, mature man dan Queen of Swords, ini istrinya udah kasih ultimatum. Istrinya mungkin mencurigai dia,
seperti apa, ada perasaan takut. Karena di sini Queen mengacungkan pedang, ya. Aku blok kamu, jadi beberapa mereka ngeblok. Mungkin ngeblok nomor WA, apakah aplikasi medsos di blok, atau di sini bloknya dia bikin batas, ya. Aku blok kamu karena akan lebih mudah untukku melangkah maju. Oke, teman-teman, saya lihat ini sekelompok orang yang kalau saya baca energi itu udah ada titik temu. Bagi yang udah melepas, maka dipertemukan lagi. Ini energinya ular, sangat beda, ya. Semalam saya baca titik temu, pertemuan lagi, ada garden ya, energi utama. Karena kartunya coffin, energi koneksinya. Ini energinya masih ular, jadi masih ada kemelekatan. Oke, aku blok kamu karena akan lebih mudah untukku melangkah maju. Karena sepertinya dia takut pada pasangannya, ya. Apapun itulah, kau benar-benar luar biasa, dia tetap mengagumi kamu. Dan di sini ada kata ya, tolong maafkan aku. Tadi ada energi situ dari Page of Swords, seperti meminta maaf. Oke? Percayalah ketika aku berkata bahwa aku mencintaimu, ya, sepertinya sangat, ya. Tolong maafkan aku menyadari aku telah mengacaukan segalanya. Oke, teman-temanku, kalau aku mau buka terus ya, ini ceritanya nyambung. Banyak yang berubah di antara kita dan itu membuatku takut. Dia juga merasa kamu menjauh. Ya ampun, aku ingin kita saling menyadari. Jadi dia juga berharap pengertian dari kamu atas kondisi yang sedang terjadi di sini. Tuh ya. Baik, teman-temanku. Oke. Mungkin ini saja. Berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi untuk kamu yang merasa tidak terkoneksi. Ayo lepaskan. Jadi teman-teman, ini ada berkelompok-kelompok, ya. Semalam saya udah happy bacanya ada garden, titik temu. Ternyata ada kelompok-kelompok yang masih saling melekat. Feminin, ular, dan maskulin. Oke, teman-temanku, ya, jika ada bahasa dari mereka inilah, ya, yang mereka ingin kamu tahu ini. Lalu keinginan dia ya kamu juga harus kuat, tegar di sini menghadapi guncangan ini, dan mereka juga ingin kamu masih mau menerima dia nanti. Oke, saya Aisyah, salam dariku teman-teman, sekian dan terima kasih. Dah.